Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Arianti, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Angga Buana YPKP dengan peminatan manajemen rumah sakit NIM 1211257085. Izinkan saya mempresentasikan analisis kasus untuk studi kasus 3 sebagai bagian dari tugas UAS dengan dosen pengampu, tugas UAS Etika Bisnis Kontemporer dengan dosen pengampu Profesor Dr. Farida. Saya mengambil kasus tentang evaluasi fraud, yaitu analisis kasus PT Medika Nusantara. Untuk analisis kasusnya, di sini ditemukan yaitu perusahaan penyedia alat kesehatan. PT Medika Nusantara itu perusahaan penyedia alat kesehatan atau Alkes yang menjadi pemasok utama bagi sejumlah rumah sakit pemerintah yang memiliki peran strategis dalam sistem pengadaan fasilitas kesehatan publik. Dari hasil temuan audit internal didapatkan rangkaian skandal kecurangan sistematik, konflik kepentingan, dan pelanggaran etika berat yang mengancam reputasi serta keberlangsungan bisnis perusahaan. Identifikasi permasalahan etikanya yaitu didapatkan praktik fraud operasional, konflik kepentingan eksekutif, dan adanya penutupan hasil laporan audit internal. Yaitu fraudnya ada pemberian komisi ilegal kepada pejabat rumah sakit, pengaturan pemenang tender, dan kenaikan harga alkes yang tidak wajar, serta backup biaya pelatihan. Konflik kepentingan eksekutifnya di sini direktur utama membenarkan praktik koruptif tersebut dan mengklaimnya sebagai kebiasaan bisnis yang sudah berlangsung lama. Laporan audit internal sengaja tidak dipublikasikan demi menghindari kehancuran citra dan reputasi perusahaan di mata publik. Pembahasan dan teori good corporate governance. Di sini adanya tekanan atau pressure, kemudian tekanan atau pressure atas penjualan yang agresif serta persaingan ketat dalam memenangkan proyek tender pengadaan instansi pemerintah. Adanya peluang di mana lemahnya pengendalian internal, ketiadaan pengawasan independen, serta penutupan akses publik atas hasil audit. Rasionalisasi yaitu adanya pembenaran tindakan unethical oleh jajaran direksi sebagai kebiasaan industri yang umum demi kelangsungan bisnis. Prinsip tata kelola good corporate governance yaitu adanya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab atau responsibility, dan independensi, kesetaraan atau fairness. Di sini semua prinsip dari tata kelola good corporate governance itu telah dilanggar oleh hasil audit internal dari perusahaan tersebut. Analisis dampak terhadap stakeholder, pihak yang terdampak yaitu rumah sakit pemerintah dan pasien, pemerintah atau negara, kemudian PT Medika Nusantaranya sendiri, serta karyawan non-eksekutif. Di mana bentuk kerugian langsungnya yaitu untuk rumah sakit, harga alkesnya melambung tinggi, dan adanya markup biaya pelatihan, serta adanya komisi yang ilegal. Implikasi jangka panjangnya penurunan kualitas layanan kesehatan medis untuk publik karena adanya ketidakseimbangan dalam pembiayaan. Kemudian untuk pemerintah, pemborosan APBN atau APBD akibat pengaturan tender yang tidak sehat. Jangka panjangnya integritas sistem pengadaan nasional terdistorsi. Terhadap PT Medika Nusantara, di sini bentuk kerugiannya laporan audit ditutupi dan budaya kerja yang menjadi koruptif. Implikasi jangka panjangnya risiko kebangkrutan dan sanksi pidana perusahaan. Karyawan non-eksekutif, di sini adanya ancaman krisis moral kerja dan penurunan citra profesi, di mana adanya pembiasaan terhadap perilaku koruptif tersebut. Implikasi jangka panjangnya ketidakpastian karir bila izin bisnis tersebut dicabut. Analisis risiko utama bisnis. Dampak krisis etika atau pembiaran praktik fraud mengancam keberlangsungan hidup PT Medika Nusantara di berbagai tingkatan risiko. Dari risiko hukum dan pidana akan adanya gugatan pidana korupsi, pengadaan barang jasa, dan persaingan yang tidak sehat.
Resiko kehancuran terhadap reputasi di mana bisa di blacklist dari secara permanen dari pendaftaran vendor instansi rumah sakit pemerintah. Resiko kerugian finansialnya tentu saja akan muncul denda regulasi yang berat dan berlapis serta pembantaran kontrak kerja sama dari dan potensi penutupan izin. Solusi pengendalian fraud yang dapat saya analisis di sini yaitu yang pertama, dengan mengadakan sertifikasi ISO 37001, yaitu dengan menerapkan sistem manajemen anti penyuapan untuk mencegah gratifikasi dan suap pengadaan alkes. Kemudian, menerapkan whistleblowing system, menyediakan sistem pelaporan dan pelanggaran independen yang menjamin kerahasiaan dan perlindungan terhadap pelapor. Lalu, restrukturisasi manajemen, yaitu penegakan sanksi tegas atau penggantian eksekutif yang mendukung praktek penyelewengan. Rencana implementasi dengan solusi yaitu yang pertama, adanya transparansi. Transparansi membuka laporan audit internal dan penindakan oknum yang terlibat fraud. Dengan sanksi yang cukup berat, ini akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku koruptif tersebut. Yang tahap kedua, redesign etika. Penyusunan ulang kode etik bisnis dan komitmen fakta integritas terhadap vendor. Tahap ketiga yaitu whistleblowing system dan pelatihan. Peluncuran whistleblowing system serta sosialisasi kepatuhan terhadap staf. Tahap 4 yaitu ISO 37001, audit eksternal independen dan perolehan sertifikasi sistem anti penyuapan. Demikian hasil analisis terhadap kasus PT Medikal Nusantara. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.